Haleluya, kembali lagi kita di dalam GBD Film Mas Menyapa. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan. Kita buka di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Sekali lagi, Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Dikatakan demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Nah, saudari yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini menceritakan tentang perempuan yang sudah 12 tahun ia menderita penyakit pendarahan. Nah, saudari yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat 12 tahun itu bukan waktu yang singkat. Bagaimana perempuan ini dia menjalani kehidupannya dengan penyakit pendarahan. Firman Tuhan katakan, perempuan ini bukan tidak berusaha. Dia berusaha, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa dia sudah menghabiskan semua apa yang dia miliki. Tetapi firman Tuhan katakan, dia tidak mendapatkan kesembuhan. Malah saudara yang kekasih, firman Tuhan katakan, dia semakin memburuk. Nah, saudara, di tengah-tengah persoalan yang dihadapi oleh perempuan ini, di tengah-tengah keadaannya, ingat, perempuan ini ternyata sudah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Ada banyak mungkin orang yang bercerita bahwa Yesus itu berkuasa, Yesus itu sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan manusia. Dia dapat menyembuhkan, bahkan dia dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Dan ini yang perempuan dengar dari orang-orang yang ada. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari apa yang dia dengarkan, dari apa yang dia terima melalui orang-orang yang ada, menjadi satu rema, menjadi satu iman bagi perempuan ini. Sehingga saudara, kita bisa melihat di sini, di dalam ayat ini dia katakan, di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, ia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka ia di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman dari perempuan ini, saat orang banyak berkerumun, dia datang mendekati Yesus dan dia menjamah jubah Yesus, sebab dia katakan, asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Suatu iman, saudara, yang timbul di dalam kehidupan perempuan ini. Maka saudara, iman ini kemudian dia lakukan. Dia datang kepada Yesus, dia menjamah jubah Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh firman Allah di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-28-29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat dia melakukan itu, iman yang ada di dalam kehidupannya dan dia melakukan itu, maka saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, dia disembuhkan dari penyakit pendarahan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita ambil dari kisah perempuan ini?
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, perhatikan. Seberat apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun kesulitan kita, apapun penyakit yang kita sedang hadapi saat ini, datang kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan di dalam kehidupan kita orang percaya. Perempuan ini punya iman dan dia melakukan itu. Dia datang kepada Tuhan dan dia mengalami kesembuhan. Saya percaya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita ini memiliki iman kepada Tuhan karena kita sudah mendengarkan berita tentang Yesus, mendengarkan firman Allah, dan percaya pada saat kita datang kepada Tuhan, disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan. Sebab itu saudara, mari pada saat ini saya mau katakan, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kebenaran bagi kami. Berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Kau tolong Tuhan memberkati mereka Tuhan. Apapun yang akan mereka lakukan pada saat ini Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Umat-umat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, jamah mereka dan Engkau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan melangkah Tuhan. Kami akan melakukan segala sesuatu, kami serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya.